Jadi ngaji kita beriman ini kalau tanpa logika nggak mungkin, kering. Quran nggak ada nilainya, cuma anak dengung-dengung aja, enak-enak baca Qurannya, tapi tidak berlogika. Padahal Quran luar biasa logikanya, dahsyat, melampaui cara berpikir banyak orang. Padahal Quran luar biasa logikanya, dahsyat, melampaui cara berpikir banyak orang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin, irhamna, irhamna, irhamna ya dzal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini walaupun relatif sudah di atas jam 10 malam, tapi semangat untuk berdakwah tidak pernah padam insya Allah. Baru saja tiba di Bogor dari Bandung. Kali ini saya tadi baca Al-Quran. Jadi ada di Surat Al-Baqarah ayatnya 26. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkan sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Kemudian jungto, ya. Jungto dalam perspektif perumpamaan kita bisa lihat surat An-Naml, surat 27 An-Naml ayat 6 dulu. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar telah diberi Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Jadi Al-Quran ini betul-betul dari Allah kepada Muhammad. Kemudian dilihat kepada di surat 27 ayat 6 sudah dibacakan. Kemudian langsung ke ayat 23 dan 24. Sungguh kudapati ada seorang perempuan, seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. Burung hudhud, aku burung hudhud, dapati dia dan kaumnya menyembah matahari bukan kepada Allah, dan setan telah menjadi terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka
sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, maka mereka tidak dapat petunjuk. Perumpamaannya perempuan di sini yang berkuasa penuh, yang punya singgasana yang dahsyat. Kalau dalam cerita ini Siti Balqis, ya, Siti Balqis mempunyai kekuasaan yang dahsyat. Tetapi menariknya Siti Balqis ini pendekatan musyawarah. Nah, di musyawarahnya itu sangat jelas bahwa dia mendapat surat dari Sulaiman, yaitu dia panggil, wahai pembesar, di ayat 29 nih, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini ayat 30. Jadi saya alhamdulillah sebagai Presiden PPMI yang pertama sejak 22 tahun lalu, tepatnya 98, itu kalau bikin pokok surat itu harus didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jujur waktu itu belum tahu saya ayat ini, cuma feeling dan kebiasaan diajarkan untuk setiap sesuatu itu baca bismillah gitu. Jadi setiap surat harusnya diawali dengan bismillah, karena dengan nama Allah. Karena Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Jadi rata-rata insya Allah penyelesaian kasus bisa jauh lebih cepat atau diperhatikan, karena kita memulai sesuatu dengan bismillah. Nah, apa kaitannya ayat ini dalam perspektif berbangsa dan bernegara kita? Tadi ada nyamuk, ada perempuan yang berkuasa, dan ada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saudara-saudara, perumpamaan itu muatannya mengandung untuk orang berpikir, karena rumusan berpikir adalah kemampuan membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Itu namanya berpikir. Jadi kalau ada orang yang membedakan yang sama, bahkan menyamakan yang beda, dapat dipastikan orang itu tidak berpikir, alias on. Nah, kita tahulah siapa orangnya, antara lain ya, yang ketidakmampuan untuk membedakan yang beda dan menyamakan yang sama, sehingga tidak mampu berpikir secara objektif gitu, sistematis, jujur, bener, adil. Kelupaan satu, toleran. Objektif, sistematis, toleran, jujur, bener, adil, jubedil. Nah, ini nih. Jadi saudara-saudara, betapa amat penting cara berpikir itu, dan Allah yang mengajarkan berpikir itu, yaitu berkemampuan membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Jangan dibalik ya. Menyamakan yang beda, membedakan yang sama, ya itu on pasti itu ya. Nah, dalam konteks ini pentingnya buat saya, buat kita netizen, kalau masih semangat mengikuti acara ini, follower ya, saya ingin ngajak berpikir. Nah, setelah berpikir, baru kita bisa merumuskan apa itu kebenaran. Jadi kebenaran itu
the correspondence of truth, ya. Jadi persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Misalnya saya nyatakan ini kitab Al-Quran, ya. Faktanya benar nggak? Oh benar, ini Al-Quran. Jadi pernyataan saya disesuaikan dengan atau kecocokannya dengan fakta. Faktanya memang ini Al-Quran gitu. Ini peci Bareta. Faktanya benar nggak? Benar. Indonesia ibu kotanya adalah Jakarta. Ya, maka faktanya benar nggak? Benar. Kita lihatlah ke Jakarta, itu ibu kota. Jadi perumpamaan-perumpamaan ini penting, ya, karena ada di satu negeri entah berantah gitu ya, perempuan tuh berkuasa sekali. Ya, kalau kita umpamakan di jenis-jenis binatang ada yang ditakuti tuh gede badannya ya, seperti kuda Nil gitu. Kuda Nil. Atau kalau dari barang-barang elektronik bisa digambarkan seperti kulkas besar ya. Kulkas 2 pintu itu kan besar. Nah, itu perumpamaan juga, tapi berkuasa begitu. Oleh karena itulah si kuda Nil ini biasanya di kepalanya itu ada nyamuk gitu ya, nempel sebelum tenggelam ya, kadang-kadang muncul lagi. Tapi ada nyamuk-nyamuk banyak biasanya. Nah, tadi nyamuk sudah diperumpamaan oleh Allah. Nyamuk itu kan dianggap barang kecil. Ya. Oleh karena itu perumpamaan kuda Nil dan nyamuk ini patut kita cermati. Betapa kuda Nil ini punya kekuasaan singgasana yang besar. Kemudian nyamuk jangan dikira kecil, nggak punya daya dobrak yang luar biasa. Nah, ini saya perhatikan lagi dengan cara berpikir osjubedil saya. Allah ketika menunjukkan dirinya berkuasa, Allah ketika ingin memperlihatkan dia sangat berkuasa, justru dia tampilkan hal-hal yang terkecil untuk orang berpikir betapa dahsyatnya Allah itu gitu loh, kehebatannya, kemahakuasaannya. Apa misalnya virus corona, contoh yang sudah mendunia, kan nggak kelihatan virus, amat sangat kecil kalau dari segi penampilan biologis secara fisiknya. Ya, mesti pakai teleskop dan lain sebagainya, ya, mikroskop misalnya, baru agak terlihat bagaimana corona itu. Tetapi kita semua tahu daya dobrak corona mematikan ribuan orang sekarang seluruh dunia, ya, sudah menembus yang diperkirakan ke depan bisa jutaan, ya. Oleh karena itu pokok perhatian kita adalah perhatian kepada perumpamaan, walaupun kecil itu daya dobraknya luar biasa. Tadi corona kita semua sudah saksikan. Kalau flashback cerita sejarah dulu, yaitu kasus Namrud. Jadi Namrud itu sangat kewalahan menghadapi nyamuk karena masuk ke telinganya, berdengung terus di dalam telinganya, sampai dia gedor-gedor kepalanya, dibentur-benturkan. Akhirnya dia mati karena nyamuk itu. Dalam perspektif proses takdir tidak bisa dielakkan, itu fakta gitu loh. Apa maksud poin saya adalah
lagi-lagi itu cara Allah, satu menunjukkan dia kuasa, kedua menghinakan lawan-lawannya yang kafir, yang zolim, yang musyrik, yang munafik itu dihinakan oleh Allah. Matinya karena nyamuk yang sesungguhnya tak berdaya. Nyamuk itu ditepuk aja mati ya. Tapi atas izin Allah, nyamuk itu punya daya rusak yang luar biasa. Apa? Nyamuk malaria ya, bisa bikin orang mati dari malaria itu. Nyamuk yang masuk ke kupingnya Namrud. Tapi sisi lain nyamuk juga bisa bikin orang kaya. Apa? Punya pabrik baygon ya. Punya hasil yang gemilang dari obat nyamuk dari zaman tradisional yang bulat-bulat itu ya, melingkar-lingkar, sampai sekarang yang cuma disemprot aja. Banyak orang kaya raya dari nyamuk saja. Baru satu jenis itu ciptaan Allah ya. Begitu juga yang kudanil tadi, banyak juga yang minimal. Pernah saya ke Taman Safari, lihat-lihat, ada kudanilnya gede banget, pantatnya gede banget. Jadi oleh karena itu perumpamaan-perumpamaan ini penting. Semua jenis mobil ngambil perumpamaan dari binatang yang Allah ciptakan. Mercy, Tiger misalnya, kemudian Jaguar. Kalau dengar nama Jaguar kaitannya kemewahan untuk mobil, tapi itu diambil dari apa? Dari binatang. Sampai Kijang ya, Toyota Kijang ya, VW Kodok, ada VW Kodok, ada apalagi lah, banyak jenisnya ya. Kalau pesawat ngambil dari capung, ada capung ya. Papatong cek Sunama ya, papatong. Jadi perumpamaan-perumpamaan itu melatih kita berpikir, karena di situ kemampuan kita bisa membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Itulah berpikir, sehingga bisa merumuskan apa itu kebenaran, yaitu persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Nah, oleh karena itu dalam poin penting tampilan malam ini adalah kita harus mampu menangkap, memahami pesan moral yang amat sangat berguna dari ajaran Islam ini. Apa pesan moralnya? Ya, kalau dalam perspektif Quran tadi, atau inti dari semua persoalan yang disampaikan oleh Quran, bahkan Allah menekankan untuk siapa yang ingin berjumpa dengannya, cuma Allah kasih dua saja ya, sebagaimana diterangkan di surat Kahfi. Surat Kahfi ini kan harus dibaca tiap Jumat, jadi kita ingat ya, surat Kahfi itu surat ke-18 ya. Di situ ayat terakhirnya, ayat 110 ya, ayat 110 surat Al-Kahfi. Nah, di sini ya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Ya, ingat nih, Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya.
Jadi seluruh perumpamaan kehidupan ini dalam perspektif kita secara tauhid, kalau Anda berkeinginan nanti, atau bukan berkeinginan ya, lebih tepatnya pasti orang semuanya meninggal, pasti itu. Nah, pertanyaan seriusnya, ketika Anda meninggal, apakah Anda sudah mengerti Al-Kahfi 110 tadi? Setidaknya memahamilah, oh maunya Allah itu nanti kita temui Allah itu kita dalam keadaan yang tidak musyrik, dan kita inginnya Allah banyak amal soleh. Itu dikaitkan dengan kuda nil dan nyamuk tadi. Ini dalam perspektif di negeri entah berantah itu tadi, satu kondisi objektifnya si kuda nil inilah sama si nyamuk ini yang membuat kita jauh dari Allah, jauh, bahkan tanpa mengurangi hormat, karena etika intelektual itu harus dijunjung tinggi juga, yaitu walaupun kekeliruannya sudah sangat nyata, tapi kita harus menyampaikan dalam kesantunan begitu, yaitu mereka merusak daya tauhid yang luar biasa, dirusak sedemikian rupa oleh keadaan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil ya, antara koalisi kuda nil sama nyamuk tadi ya, betul-betul menjadikan rakyat Indonesia ini terpisah antara agama dan negara, antara agama dan politik, dan seterusnya bisa dipaparkan lebih jauh. Persoalan seriusnya adalah kita diajarkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Sesungguhnya sholatku, ibadah dan hidupku serta matiku hanya untuk Allah. Jadi kontradiktifnya adalah kita ini sholat yang berdimensi tiga. Satu, sholat dalam arti keimanan, mulai dari takbir sampai dengan salam. Dan sholat yang kedua dalam perspektif sistem kehidupan. Waktu kita sholat dalam arti keimanan, dari mulai takbir sampai dengan salam, ada namanya gerakan sujud. Sujud menggambarkan kepala kita ini nyentuh lantai di bawah. Di dalam kepala kita ini ada otak. Otak itu alat untuk berpikir. Maka sujud yang secara substansi adalah mensujudkan pemikiran, mensujudkan keinginan, mensujudkan segala bentuk rasa yang ingin menentang Allah. Kalau kita mau menemui Allah, kalau kita mau bertuhan kepada Allah, sesuai dengan janji kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka pemikiran yang bertentangan dengan Al-Quran, ya, bahkan kita lihat viral baru-baru ini ada orang nyobek-nyobek Quran, itu udah nyata bentuk oon yang luar biasa, tapi nggak bisa mampu menghadapi dahsyatnya logika Quran. Ya, di Swedia itu, bahkan PM Swedia berkomentar, ya ini model kuda nil juga itu, karena
PM-nya di sini kan perempuan itu, itu sangat mengatakan bertentangan dengan kondisi yang kita yakini. Quran adalah nilai-nilai yang mesti kita imani, suci, bersih, dahsyat, luar biasa, kita junjung tinggi. Tapi dia robek-robek tanpa ilmu pengetahuan. Apa dasarnya dia robek? Kenapa harus dirobek? Apanya yang keliru? Tunjukkan satu ayat saja yang keliru dari Al-Quran itu mana. Nggak bisa, kalau dia nggak bisa, dia orang nggak punya otak. Nah, tapi dikatakan oleh PMC dia merobek Quran adalah bagian dari ekspresi kebebasan. Nah, coba bahasanya sih bagus, tapi kan itu apa benar logika osju bedilnya? Apakah ekspresi kebebasan ngerobek-robek Quran? Ya, coba kalau dipakai cara berpikir itu, merobek-robek dengan menyayat-nyayat pakai cutter aja muka si PM itu bagian dari ekspresi kebebasan. Kan nggak bisa, kriminal itu. Kenapa menyobek-nyobek Quran nggak kriminal? Nah, itu walaupun orang Barat Perdana Menteri, tapi on nggak bisa membedakan yang beda dan menyamakan yang sama gitu. Nah, juga ada di satu negeri entah berantah ketua partai nggak percaya hari akhir, alasannya belum pernah ke sana. Padahal dia juga belum pernah ke bulan, kok udah percaya sama ada bulan? Kondisi objektif yang tidak bisa dimengerti secara akal sehat. Nah, makanya di dalam kesempatan yang berbahagia ini, karena menurut saya berbahagia itu jiwa yang tenang, pikirannya cerdas, bisa membangun bangsa ini jauh lebih baik ketimbang dengan cara berpikir yang kemudian bangsa ini jauh lebih mundur dan tidak perhatian kepada satu keadaan yang sudah membuat satu situasi hancur lebur begitu. Ya, tahun 48 kita tahu ada peristiwa pemberontakan. Tahun 1965 kita juga tahu adanya gerakan komunis. Kemudian tahun 1984 saya ingat ada kasus Tanjung Priok. Salah satu persoalan seriusnya adalah ajas tunggal Pancasila. Sampai HMI pun tahun 86-nya pecah. Sayalah pertama yang memimpin HMI yang menolak ajas tunggal, bukan menolak Pancasila, menolak ajas tunggal, karena menunggalkan sesuatu berarti menidakkan yang lain. Ini sama dengan komunis, karena di negara komunis nggak boleh ada ideologi lain kecuali komunis. Gitu. Nah, Pancasila enggak, kan ada kebinekaan, kan ada persatuan NKRI-nya. Kan ada nilai-nilai agama untuk ketuhanan yang Maha Esa, bukan yang pakai berkebudayaan, yang Maha Esa. Rujukannya Al-Quran surat Al-Ikhlas, karena ini referensinya Ki Bagus Adikusumo waktu itu. Jadi kalau dipaksakan ajas tunggal berarti menafikan semua tadi itu. Konteksnya HMI misalnya, pasal 4 saya ingat betul ADART-nya itu, azasnya Islam, organisasi ini berajaskan Islam. Kalau harus diganti, pertanyaan seriusnya, apakah Islam bertentangan dengan Pancasila? Kan tidak. Saya bisa jabarkan secara detail ya, bahwa Pancasila dan Islam itu berkesesuaian. Bahkan bisa Islam itu ya, Islam
melengkapi kesempurnaan Pancasila. Tanpa Islam tidak sempurna, pasti ditinjau dari segi ilmu ideologi. Saya belajar ideologi langsung dari ahlinya waktu itu, almarhum Dahlan Rano Wiharjo, ketua PBHMI kedua apa ketiga, kedua katanya kalau nggak salah ya, atau keberapa lah. Tapi beliau ini adalah ketua umum PBHMI. Saya belajar sempat ke rumahnya setiap minggu ya, untuk mendalami tentang ideologi. Nah, saya ingat pelajaran beliau, ideologi itu adalah seperangkat ajaran, garis miring gagasan, yang dijadikan pandangan hidup, yang mengatur masyarakat beserta segi-seginya, yang disusun secara sistematis berikut aturan operasionalnya. Nah, begitu. Sangat saya ingat pelajaran beliau itu kaitannya dengan ideologi. Kemudian saya belajar juga dengan Profesor Diliar Nur, juga mantan ketua PBHMI, yang membicarakan banyak hal tentang ideologi ini. Bahkan saya pernah langsung dibina oleh Muhammad Natsir sebagai mantan pernah Perdana Menteri Republik Indonesia ya, yang punya konsep NKRI itu Muhammad Natsir, masih integral. Jadi kalau sekarang diakui NKRI nggak ada peran ulama, nggak ada peran tokoh-tokoh Islam, tuh bullshit sekali. Itu dari tokoh Masyumi Muhammad Natsir itu. Usman Ralibi juga, Muhammad Rum ya. Bahkan dengan cucunya Muhammad Rum saya bersahabat, Pak almarhum Adi Sasono ya. Juga kerja di Sides waktu itu. Jadi pengalaman semua ini bukan sia-sia, saya merasakan banyak manfaatnya sekali, terutama mampu berpikir yang benar dan merumuskan atau mendefinisikan sesuatu itu dengan clear. Ya. Jadi ideologi itu seperangkat gagasan untuk mengatur masyarakat beserta segi-seginya. Apa segi masyarakat? Perkawinan. Itu segi masyarakat. Ya, apalagi segi masyarakat yang umum itu, waris, itu segi masyarakat juga. Nah, pertanyaan seriusnya, kalau ditanya kepada Pancasila yang nggak ada kaitannya atau jangan dikaitkan dengan Islam, bagaimana sistem perkawinan menurut Pancasila? Nggak ada, nggak bisa. Kalau nggak pakai ajaran Islam, nggak bisa. Tanya juga pada ideologi kapitalis, liberalis, nggak ada. Mau tanya apalagi pada komunis, nggak ada. Tapi faktanya seluruh manusia pada kawin. Kecuali yang bencong, homo. Itu juga kawin mereka di antara mereka ya. Tapi itu nggak diajarkan dalam Al-Quran atau dalam Islam. Nah, pertanyaan seriusnya secara ideologi tidak akan sempurna tanpa Islam. Apalagi ditanya waris, bagaimana warisan si fulan itu? Kalau dia punya anak 2, laki perempuan, bagaimana caranya? Kalau dia punya saudara perempuan, saudara laki-laki, bagaimana cara baginya? Tanya sama Pancasila, mencret sampai pala lo botak bekutil juga kagak bisa. Ya, kita orang Jakarta, kagak bisa. Apa yang mau dijawab? Nggak ada. Ini supaya ngerti kita ini berbangsa ini. Meninggalkan ajaran Islam, Anda meninggalkan peradaban. Bayangkan kalau tidak ada konsep Islam tentang perkawinan. Adik kakak bisa kawin, incest. Ya. Anak ibu bisa
saling makan seperti binatang lah jadinya. Nggak ada adab, nggak ada etika. Padahal perkawinan itu amat sangat mendasar untuk tatanan keluarga. Nggak bisa tidak dengan kesucian karena Allah, harus menyebut karena Allah ya, di dalam pengertian pernikahan itu. Dan itu hanya ada dalam ajaran Islam ya, KUA itu istilahnya. Ajaran lain mana ada konsepnya. Mau Kristen, jujurlah, ikutin siapa kalian kawin. Nabi Isa aja nggak kawin, karena bisa nggak kawin. Jadi kalian kawin ikutin siapa beragamanya. Nah, aneh jadinya begitu loh, kalau mau dijadiin pandangan hidup. Itu dasar sekali Islam ini, luar biasa hebatnya Islam gitu loh. Cuma orang Islamnya juga pada nggak mengerti secara ideologi ini gitu. Dan banyak jabaran lainnya. Ya, ini baru dua sisi segi saja dari masyarakat. Ya, diatur dalam sistem dan operasionalnya. Nah, Pancasila nggak punya sistem dan operasionalnya, nggak punya. Gimana operasionalnya? Misalnya orang yang tidak sholat Pancasilais nggak? Kan jawabnya tidak Pancasilais misalnya. Lalu bagaimana yang non muslim nggak sholat? Nah, repot lagi, nggak bisa lah untuk menjawab hal-hal segi-segi masyarakat itu. Ya. Belum lagi hukum pajak, belum banyak. Tidak dalam ruang ini, tapi saya ingin kasih gambaran umum saja. Bicara ideologi kesempurnaan Pancasila harus disuntik atau dimatchingkan dengan ajaran Islam. Tanpa itu tidak bisa hidup agama lain di Indonesia. Karena bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Tunjukkan pada saya agama lain yang Tuhannya Maha Esa. Nggak ada, cuma Islam. Nah, kalau sila pertama ketuhanan yang Maha Esa nggak ada hubungannya diambil dari ajaran Islam, nggak boleh pakai ajaran Islam, ansih Pancasila, ya nggak boleh dong ada agama lain. Ya. Nah, justru mereka boleh karena ada ajaran Islam. Apa? Ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang yang kafir, ya. Kamu tidak sembah yang aku sembah, aku tidak sembah yang kamu sembah. Endingnya lakum dinukum waliyadin. Itu amat sangat jelas itu loh. Itulah top toleransi, itu top toleransinya dalam Islam. Nggak ada yang seperti itu. Nggak ada Allah itu yang mutlak, yang distinct, yang unik, yang totalitas tak terbatas. Kekuasaan Allah itu masih membuat ruang untuk orang yang mengkafiri kepada dirinya sebagai Tuhan. Boleh, dahsyat, luar biasa kemuliaan Allah itu. Maha Pengasih lagi penyayangnya, penyabarnya. Ya, sesuai dengan Asmaul Husna lah, banyak julukan-julukan atau nama-nama lain dari Allah itu. Tapi tetap saja orang anti kepada Islam. Bingung saya, otaknya di mana itu orang? Mikir nggak ya? Itu hanya dimiliki oleh ajaran Islam. Nggak ada yang memiliki konsep perkawinan selain ajaran Islam. Nggak ada. Tunjukkan pada saya secara intelektual. Terus kalau dikaitkan dengan orang-orang yang merobek-robek Al-Quran, di mana relevansinya? Di mana otaknya itu? Kan nggak ada, nggak toleran. Justru mereka tidak toleran, ya, terhadap nilai-nilai yang objektif, sistematis, mampu menjelaskan banyak. Jadi saudara-saudara, perumpamaan kembali kepada
nyamuk, kudanil, ya. Dan dengan bismillahirrahmanirrahim segala sesuatu yang harus kita lakukan harus dengan bismillah. Itu tepat untuk kondisional objektif hari ini, menyebut nama Allah bismillahirrahmanirrahim untuk melakukan satu konsep dakwah yang menyeluruh buat bangsa kita ini, yaitu kita sepakat dengan Pancasila yang 18 Agustus 45, bukan Pancasila yang diusulkan Soekarno 1 Juni 45, bukan itu, karena itu nggak jadi kesepakatan bangsa. Soekarno sendiri setuju menandatangani, bahkan di akhir masa kekuasaan Soekarno, beliau dengan penuh kesadarannya tahun 59 mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 59 kembali ke Undang-Undang Dasar 45 Pancasila dengan dijiwai semangat Piagam Jakarta. Perlu diketahui, dan bagi yang belajar pasti ngerti, bahwa Pancasila itu pernah tidak berlaku 10 tahun 10 tahun tidak berlaku. Yang berlaku Undang-Undang RIS setahun, kemudian UUDS tahun 50. Itu fakta sejarah, ya. Jadi kembali lagi ke Pancasila yang asli dan Undang-Undang Dasar 45 itu sejak dekret 5 Juli tahun 1959, dan itu Soekarno yang tanda tangan dengan dijiwai semangat Piagam Jakarta. Isi Piagam Jakarta adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Maka dengan amat sangat jelas secara historis bahwa Pancasila tidak bisa dipisahkan dengan ajaran Islam. Itu poin penting dalam berbangsa dan bernegara, dengan konsep tahu diri, cara berpikirnya osjubedil gitu loh, objektif, sistematis, toleran, jujur, bener, adil. Nah itu yang legasi bangsa kita lewat para pendiri negara kita ini yang sangat sempurna. Kalau secara generasi saya malu, sudah 75 tahun Indonesia merdeka, artinya kurang lebih udah 3 generasi kalau dihitung per generasi 25 tahun, ya. 7 kali ganti presiden, ribuan kali anggota DPR, tapi hingga hari ini tidak berlaku hukum Islam. Padahal peluang itu ada, nggak ada bisa dituduh kita negara Islam kayak ini, kayak itu, kayak ekstrim, nggak radikal, nggak ada. Itu on yang ngomong gitu, nggak punya ilmu. Nggak punya ilmu kok berani ngomong, heran saya. Ya, bahwa membuat hukum dan menegakkan hukum di Indonesia otoritasnya ada pada presiden dan DPR. Pasal 5 ayat 1, Jungto pasal 20, Jungto pasal 21 UUD 45. Ya, tadi ada keliru, saya harus akui, bukan Undang-Undang nomor 29, seingat saya 27, tahunnya 99. Pasalnya 107 tentang makar terhadap ideologi negara. Tapi tadi sudah saya ralat. Nah oleh karena itu dalam kesempatan ini kita harus membangun tradisi intelektual yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan on, betul-betul kita punya kapasitas gitu. Nah, maka tergantung presiden sekarang dan DPR. Kalau Anda mau taubat nasional, segeralah. Pertama, tolak itu undang-undang atau RUU ya, HIP dan BPIP, yang sekarang ditambahnya ada BPIP, harus ditolak. Karena undang-undang ini sudah jadi RUU, tinggal nunggu persetujuan presiden. Presiden
belum menyatakan setuju tidak setujunya, hanya menunda. Ini berbahaya. Jadi saya sayang dengan Jokowi, saya sayang dia presiden kita semua. Jangan terjebak kepada situasi gerakan neo komunis ini. Nah, kalau Jokowi tidak memerintahkan Kapolrinya untuk memeriksa orang-orang yang terlibat di dalam konteks pengajuan usulan ini, ya, RUU HIP ini, diduga presiden terlibat, itu logika hukum, karena ada pasal 421 KUHP, pejabat negara atau pegawai negeri, dalam konteks ini ya bisa juga presiden, tidak boleh memerintahkan sesuatu dan atau membiarkan sesuatu terjadi dalam perspektif pelanggaran hukum. Anda dipidana 2 tahun 8 bulan. Tapi mekanisme tata negara kita tidak bisa mempidana presiden. Yang ada jalurnya pasal 7 itu di impeachment. Ya. Jadi membicarakan tentang pergantian presiden di tengah jalan itu sah, sangat boleh. Ada konstitusi yang mengatur itu, pasal 7 dan 45 lagi. Ya, jadi sangat boleh. Mengingatkan kesayangan kita, kecintaan kita kepada presiden yang dimuliakan Allah, ya Jokowi. Karena suka nggak suka, ya dia jadi presiden. Kan segala sesuatu terjadi tanpa izin Allah nggak mungkin. Tapi dua sisi, bisa dimuliakan Allah, bisa dihinakan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tukhrijun nahara fil lail wa tukhriju hayya minal mayyit wa tukhriju mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Jadi Allah yang berikan kekuasaan, tapi Allah pula yang cabut kekuasaan dari siapa yang dikehendaki. Allah yang muliakan, Allah pula yang hinakan orang-orang yang berkuasa sebagaimana yang Allah kehendaki. Ya. Pada sisi Allah segala kebaikan. Allah yang datangkan malam ganti dengan siang, dan Allah yang menghidupkan serta yang mematikan, dan Allah lah yang memberi rizki dari arah yang tidak diduga-duga, tak terhingga banyaknya. Dahsyat Allah ini. Surat Ali Imran ayat 26-27. Boleh dilihat di situ. Jadi peringatan buat presiden yang dimuliakan Allah sampai hari ini, karena masih jadi presiden, belum dihinakan, belum tumbang, ya. Saya kasih tahu, Anda tobat, berlakukan kayak Soekarno tuh, dekrit kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang 45 dengan dijiwai semangat Piagam Jakarta. Anda bikin versi yang terbaru, betul-betul menegakkan hukum Islam. Oh, kalau itu terjadi top, ya. Jadi nggak ada unsur kebencian saya dan lain-lain, gerakan oposisi ini nggak ada. Ngapain benci-benci, nggak ada urusannya. Kita hanya berempati karena Anda jadi presiden bisa mulia, bahkan surganya tinggi setara dengan para nabi. Tapi Anda bisa juga neraka paling bawah, keraknya neraka Anda, karena Anda munafik. Ya, munafik, susah jadi. Nah, kita ingatkan Anda jangan munafik, mumpung masih ada waktu. Ya, belum ada gejolak dahsyat dari rakyat. Maka dengan penuh hormat, tobat nasional. Ya, kembali Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Terutama pasal 6-nya itu kembaliin. Presiden Republik Indonesia itu harus berkewarganegaraan atau Indonesia asli. Ya, itu Undang-Undang 45 yang digerogoti oleh mereka. Akhirnya jadi begini. Oleh karena itu
pahamilah ini sebagai wujud kasih sayang, bukan kebencian. Cintanya kepada rakyat Indonesia karena sudah 3 kali tadi bunuh-bunuhan, 1948, 1965, 1984. Apakah 2020 harus bunuh-bunuhan? Kan jangan dong. Tugas Anda itu justru menjaga tumpah darah rakyat Indonesia. Itu tugas pokok presiden. Di samping mensejahterakan kehidupan seluruh rakyat Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu tugas pokok presiden. Semoga ada manfaatnya. Allah redho di dalam kehidupan kita. Jangan ada yang jealous, dengki, benci, dan lain sebagainya. Karena tidak ada kepentingan lain kecuali buat bangsa kita Indonesia ini. Salam persaudaraan, saya Ketua Dewan Pendiri dan juga mantan Ketua PBHMI tahun 1986-88. Jadi karena itulah bangsa jangan dipahami yang lain-lain kecuali kecintaannya kepada NKRI dan kebinekaan Tunggal Ika kita serta persatuan Indonesia yang harus kita jaga. Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.